Jadi kasus penganiayaan ini ditangani oleh Polsek Longkip. Dari awal laporan diterima, kita sudah lakukan pemeriksaan visum. Visum sudah ada yang menjelaskan ada luka sekitar kurang lebih sekitar 3 cm di bawah ketiak. Dari dokter sudah kami periksa juga untuk menjelaskan luka tersebut. Dan perkara tersebut sudah kami gelarkan di Polres, kami undang dari Kanit Longkip, baik dengan Kasih Propam juga dengan Tapi ini kategori depiling ini Pak ya? Hasil gelar kami kemarin dan pemeriksaan dokter, karena luka yang diakibatkan tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, sehingga dokter menyatakan itu bahwa luka ringan. Jadi untuk proses perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tinggal nanti kami berkoordinasi dengan kejaksaan terkait perkembangan kasusnya. Dan mungkin klarifikasi Pak, klarifikasi sedikit. Di kasus penganiayaan ini kan warga ini bercerita kepada kami, dia sempat bolak-balik, kadang-kadang di Polsek katanya dilimpahkan, kadang-kadang ke Polres. Warga ini ingin tahu kenapa tiba-tiba balik lagi ke Polsek gitu. Jadi mohon izin menjelaskan Pak, karena kan sebenarnya perkara ini ada total 5 laporan polisi Pak ya. Jadi kami bagilah tim, karena kan keterbatasan anggota. Jadi makanya kita bagi, ada perkara yang ditangani di Polres dan ada perkara yang ditangani di Polsek. Karena terkait keterbatasan anggota Pak. Jadi tidak semua bisa kita tangani di Polres sekalian, karena dari satu permasalahan ini sudah ada 5 LP di kami. Siap. Kemudian kita lanjut ke yang kedua Pak. Belum Pak. Berarti kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sudah naik ke tahap penyidikan, dan kami juga sudah kirimkan perkembangan pemberitahuannya kepada pelapor. Oh sudah Pak ya. Sudah. Berarti artinya saksi sudah memberikan kesaksiannya Pak ya? Sudah memberikan kesaksian. Dan barang bukti seperti dari visum sudah ada Pak ya? Sudah kami kumpulkan semua. Oke Pak, barangkali ke kasus yang kedua, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan. Sejauh mana ada peningkatan penyidikannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab. Terkait yang kedua, perkara tersebut kami tangani di Polres Pak. Itu ada dugaan pemalsuan, berarti kan di situ ada kesalahan dari pejabat pembuat akte tanah tadi Pak. Iya. Jadi nanti apakah itu pidana atau perdata, nanti kita lihat dari posisi kasus. Ini karena ada pula laporan orang pencurian di lokus yang sama. Itu gimana itu Pak? Itu udah dilaporkan ke Polsek, namun katanya belum ada pengembangan, gimana itu? Jadi gini Pak, ada namanya teori konflik Pak. Konflik teori yang menjelaskan bahwasannya konflik atau perselisihan paham itu terjadi ketika ada kepentingan di sana. Jadi apabila kita ingin menyelesaikan konflik ini, kita harus tentunya mengetahui dulu apa kepentingan yang ada di sana. Itulah kenapa perkara yang saya dahulukan adalah perkara pemalsuan tanda tangan di sini untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Apabila kepemilikan tanah tersebut sudah jelas, baru kita bisa menjelaskan siapa yang mencuri dan siapa yang tidak. Kan di unsur pasal pencurian, barang siapa seseorang mengambil atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Jadi kita harus buktikan dulu milik sebuah ini. Satu lagi Pak pertanyaan kami. Ini Pak warga, apalagi warga transmigrasi ini kan rentan ini Pak. Kurang pemahaman hukum, rawan diintimidasi. Kira-kira jaminan keamanan dan jaminan hukum kira-kira seperti apa bisa kita berikan kepada gambaran? Jadi untuk meyakinkan warga kita ini. Terkait itu kemarin dari pihak pelapor dan masyarakat trans di sana sudah kami undang Pak ke sini. Saya sampaikan kepada mereka, di sini saya berdiri di tengah-tengah, tidak berdiri di pihak perusahaan, tidak juga berdiri di pihak masyarakat. Jadi untuk masyarakat kami juga sudah jelaskan di sana bagaimana proses hukum ini berjalan. Jadi tidak perlu ada muncul kekhawatiran. Kami sepenuhnya transparan. Sudah kami edukasi, sudah kami undang ke sini Pak. Oke Pak, pesan penting yang ingin disampaikan Pak Kasat kepada warga selain warga transmigrasi dan warga kota, apa kira-kira dalam bentuk membuat kenyamanan dan keamanan bagi warga? Jadi apapun itu permasalahan di wilayah Kota Subuh Salam, kami pihak Polres Subuh Salam tentunya akan berusaha maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apabila dari masyarakat Kota Subuh Salam ada menemui permasalahan tindak pidana, ada melihat, menyaksikan atau merasakan, segera bisa dihubungi ke 110. Nantinya
unit reaksi cepat kami akan langsung datang ke TKP. Apabila ada permasalahan lebih lanjut, bisa langsung berkoordinasi dengan saya. Pintu ruangan saya selalu terbuka. Untuk Para pemeriksa cukup terang yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Intinya edukasi telah diberikan kepada warga dan pihak-pihak agar tetap terjaga kondisivitas dan tidak ada intimidasi, tidak ada keraguan dalam hal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Sebussalam. Unit reaksi cepat akan terus memburu siapa saja pelaku-pelaku kejahatan di wilayah Kota Sebussalam. Demikian dilaporkan Polres Sebussalam, tetap presisi.